Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran kimia kelas 11. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, materi pokok yang dibahas yaitu larutan asam dan basa. Lebih khususnya, kita akan membahas tentang indikator asam dan basa dari bahan alami dan buatan. Sebelum kita membahas tentang indikator asam dan basa, kita terlebih dahulu melihat apa itu larutan asam dan basa. Kategorinya, larutan asam dan basa atau netral ditentukan oleh power of hydrogen atau pH. Rentang pH ini dimulai dari 1 hingga 14, di mana pH 1 sampai 6 larutan yang mengandung asam, pH 8 sampai 14 adalah larutan yang mengandung basa, sedangkan pH 7 adalah larutan netral. Indikator asam basa adalah suatu zat yang memberikan warna berbeda pada larutan asam dan basa. Kegunaan dari indikator asam dan basa adalah untuk mengetahui suatu zat bersifat asam atau basa atau netral. Berikut adalah jenis indikator asam dan basa. Yang pertama, indikator alami. Yang kedua, indikator buatan terdiri dari kertas lakmus dan indikator universal, di mana indikator universal dibagi lagi menjadi dua, yaitu kertas indikator dan larutan indikator. Baik, kita lihat yang pertama, indikator alami. Indikator alami berasal dari alam dan dapat menunjukkan warna yang berbeda dalam larutan asam, basa, dan netral. Biasanya berasal dari bunga-bunga, sayur-sayuran, atau buah-buahan. Contohnya, kunyit. Warna aslinya adalah orange. Jika dimasukkan ke dalam asam, akan berwarna kuning. Jika dimasukkan ke dalam basa, akan berwarna merah. Dalam keseharian kita biasanya cewek-cewek yang membantu ibu kerja di dapur tidak sengaja tangannya kena kunyit ketika membilasnya menggunakan air sabun akan berubah menjadi warna merah. Nah, itu adalah contoh indikator alam yang kita sering lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabun bersifat basa atau asam. Basa ya. Berikutnya adalah tabel indikator bahan alami dan perubahan warna yang diberikan. Perlu saya ingatkan bahwa dalam menggunakan indikator bahan alami yang digunakan adalah ekstraknya. Ini adalah contoh perubahan warna dari beberapa indikator bahan alami. Contohnya ada kubis merah, warna aslinya ungu, warna pada indikator asam merah muda, warna pada indikator basa hijau. Bunga sepatu, warna asli merah tua, warna pada indikator asam merah, warna pada indikator basa kuning. Bunga mawar, warna asli merah muda, warna pada indikator asam merah muda, warna pada indikator basa hijau. Bayam merah, warna aslinya merah, warna indikator asam merah muda, warna indikator basa kuning. Kulit manggis, warna aslinya coklat, warna indikator asam ungu, warna indikator basa biru kehitaman. Bunga geranium, warna asli merah, warna indikator asam orange, warna indikator basa kuning. Yang kedua, kertas lakmus. Kertas lakmus ada dua, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Berikut adalah contoh penggunaan indikator kertas lakmus dalam larutan asam, basa, dan netral. Pada larutan asam, indikator kertas lakmus merah tetap merah, kertas lakmus biru menjadi merah. Pada netral, kertas lakmus merah tetap merah, kertas lakmus biru tetap biru. Pada larutan basa, kertas lakmus merah menjadi biru, kertas lakmus biru tetap biru. Selanjutnya indikator universal. Indikator universal, baik kertas maupun larutan, sudah dapat menunjukkan pH larutan sesuai dengan perubahan warnanya. Indikator universal juga dapat membagi larutan menjadi asam kuat, basa lemah,
netral, basa lemah, dan basa kuat. Yang pertama, kertas indikator universal. Kertas indikator universal adalah sebuah kertas dengan beberapa warna yang digunakan untuk mengukur pH larutan. Berikut adalah contoh kertas indikator universal. Ini adalah kertas warna aslinya sebelum diberikan perlakuan. Jika diberikan perlakuan akan mengalami perubahan warna. Selanjutnya, untuk mengetahui berapa besar pH larutan tersebut, kertas lakmus yang sudah dicelupkan dan mengalami perubahan warna dicocokkan dengan skala pH yang ada pada kotak dari kertas indikator universal. Perubahan yang dialami dari indikator universal apabila dicelupkan dalam larutan dan warna yang diberikan seperti pada tabel ini. Jika rentang pH-nya lebih kecil dari 3, warnanya merah, adalah asam kuat. Rentang pH 3-6, warna yang diberikan kuning, kategorinya asam lemah. Rentang pH 7, warna yang diberikan hijau, kategori netral. Rentang pH 8-11, warna yang diberikan biru, kategorinya basa lemah. Lebih besar dari pH lebih besar dari 11, warna yang diberikan ungu, kategorinya basa kuat. Yang berikut larutan indikator universal. Berdasarkan kandungan indikator yang digunakan, maka berikut adalah perubahan warna yang diberikan. Indikator timbul biru, warna pada pH rendah merah, rentang pH-nya dari 1,2 sampai 2,8, warna pada pH tinggi kuning. Berikut metil merah, warna pH rendah merah, rentang pH 4,2 sampai 6,2, warna pada pH tinggi kuning. Brom timbul biru, warna pada pH rendah kuning, rentang pH 6,0 sampai 7,7, warna pada pH tinggi biru. Timbul biru, warna pada pH rendah 8,0 sampai 9,6, warna pada pH tinggi biru. Fenolftalin, warna pada pH rendah tidak berwarna, rentang pH 8,3 sampai 10,0, warna pada pH tinggi adalah fuchsia. Kelebihan dan kelemahan dari setiap indikator. Indikator alami hanya dapat menunjukkan larutan bersifat asam, basa, atau netral, tidak dapat menentukan pH larutan, dan juga tidak semua bahan alam dapat digunakan sebagai indikator. Yang kedua, kertas lakmus merah dan biru hanya dapat menunjukkan larutan bersifat asam, basa, atau netral, tidak dapat menentukan besar pH larutan. Yang ketiga, indikator universal dapat menunjukkan besar pH larutan, asam, basa, ataupun netral. Berikut beberapa contoh soal. 3 indikator yang digunakan untuk menguji 2 limbah dan hasil yang diberikan seperti pada tabel. Selanjutnya kita menganalisis berapa pH dari limbah pertama. Dengan menggunakan indikator metil merah, warna yang diberikan warna merah, pH-nya lebih kecil dari 4,2. Dengan menggunakan brom timbul biru, warna yang diberikan adalah kuning dengan besar pH 6,0, lebih kecil dari 6,0. Dengan menggunakan indikator fenolftalin tidak berwarna, besar pH-nya adalah lebih kecil dari 8,3. Untuk limbah pertama dapat disimpulkan bahwa pH-nya adalah lebih kecil dari 4,2. Di sini semua tandanya lebih kecil, maka kita ambil angka yang lebih kecil dari ketiga rentang pH tersebut, yaitu 4,2. Berarti kesimpulannya pH limbah pertama lebih kecil 4,2. Selanjutnya, limbah yang kedua dengan menggunakan metil merah, warna yang diberikan adalah warna kuning, besar pH 6,3, lebih besar 6,3. Dengan menggunakan brom timbul biru, warna yang diberikan adalah biru, pH-nya adalah 7,6, lebih besar dari 7,6. Dengan menggunakan fenolftalin, perubahan warna yang diberikan adalah merah muda, pH-nya adalah lebih besar dari 10,0. Dari ketiga angka yang diberikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pH limbah yang kedua lebih besar dari 10. Jika semua bertanda lebih besar, maka kita mengambil atau menggunakan angka yang terbesar, yaitu 10. Di sini, semua tandanya lebih kecil, maka kita ambil angka yang terkecil, yaitu 4,2. Yang berikut, menggunakan 4 indikator
untuk dua limbah. Untuk limbah K, berikut contoh soal. Yang pertama, diberikan data uji dua limbah dengan menggunakan 3 indikator, yaitu metil merah, brom timbul biru, dan fenolftalin. Dengan perubahan warna dapat dilihat pada tabel ini. Untuk limbah 1, ini untuk limbah 2. Berikut kita akan menganalisis berapa besar pH dari limbah pertama dan limbah kedua. Untuk limbah pertama dengan menggunakan indikator metil merah, warna yang diberikan adalah warna merah, pH-nya lebih kecil dari 4,2. Untuk brom timbul biru, warna yang diberikan adalah warna kuning, pH-nya adalah 6,0. Untuk fenolftalin tidak berwarna, pH-nya adalah lebih kecil dari 8,3. Kesimpulannya, pH-nya lebih kecil dari 4,2. Jika bertanda lebih kecil, maka angka yang digunakan untuk menunjukkan pH dari limbah 1 dengan menggunakan 3 indikator diambil yang terkecil, yaitu 4,2. Lanjut untuk limbah yang kedua dengan menggunakan metil merah, warna yang diberikan adalah warna kuning, pH-nya lebih besar dari 6,3. Dengan menggunakan brom timbul biru, warna yang diberikan adalah warna biru, pH-nya lebih besar dari 7,6. Dengan menggunakan fenolftalin, warna yang diberikan adalah merah muda, pH-nya lebih besar dari 10,0. Di sini semuanya bertanda lebih besar, maka untuk menyimpulkannya angka yang digunakan yaitu angka yang lebih besar, yaitu 10,0. Lanjut contoh yang kedua. Ada limbah K dan limbah L dengan menggunakan 4 indikator, metil merah, brom timbul biru, fenolftalin, dan timbul biru. Warna yang diberikan setelah diberikan perlakuan untuk limbah K dan ini untuk limbah L. Selanjutnya kita simpulkan untuk limbah K dengan menggunakan metil merah, warna yang diberikan warna merah, pH-nya lebih besar dari 6,3. Untuk brom timbul biru, warna yang diberikan adalah warna kuning, pH-nya lebih besar dari 7,6. Untuk indikator fenolftalin tidak berwarna, warna yang diberikan adalah tidak berwarna, pH-nya lebih kecil dari 8,3. Untuk timbul biru, warna yang diberikan adalah warna kuning, pH-nya lebih besar dari 2,8. Perhatikan yang lebih besar, yaitu 6,3, 7,6, dan 2,8. Yang bertanda lebih besar, kita ambil angka yang terbesar, yaitu 8,3. Yang bertanda lebih kecil, di sini hanya satu, yaitu 2,8. Maka kesimpulannya, pH lebih besar 7,6 dan lebih kecil dari 8,3. Lanjut untuk limbah yang kedua. Dengan menggunakan metil merah, warna yang diberikan adalah warna merah, pH-nya lebih kecil dari 4,2. Dengan menggunakan brom timbul biru, warna yang diberikan adalah warna kuning, dengan pH lebih kecil dari 6,0. Dengan menggunakan fenolftalin, tidak berwarna, pH-nya adalah 8,3. Dengan menggunakan timbul biru, warna yang diberikan adalah kuning, pH-nya lebih besar 2,8. Yang bertanda lebih kecil ada 4,2, 6,0, 8,3. Di sini kita mengambil angka yang lebih kecil, yaitu 4,2. Untuk yang bertanda lebih besar hanya satu, yaitu 2,8, maka diambil hanya 2,8. pH-nya dibaca dari tengah, kesimpulan pH-nya, pH lebih besar 2,8 dan lebih kecil dari 4,2. Sekian dulu perjumpaan kita dalam video pembelajaran kimia kelas 11, dan kita akan lanjutkan pada video-video pembelajarannya untuk materi selanjutnya.